Setelah beberapa tahun terakhir ramai dibicarakan, konsep Zero Trust Architecture atau ZTA semakin menemukan momentumnya di era digitalisasi saat ini, terlebih saat merebaknya pandemi. Fakta ini diperkuat oleh hasil dari beberapa survei, salah satunya adalah survei dari Microsoft. Survei ini menemukan bahwa 75% dari 1.200 pengambil keputusan di bidang security mengaku telah atau akan mengimplementasikan solusi Zero Trust. Namun sebelum membahas tentang ZTA, mari kita lihat dulu apa tantangan keamanan yang dihadapi kebanyakan perusahaan saat ini. Digitalisasi dan akselerasinya akibat pandemi ternyata mendatangkan banyak perubahan, termasuk perubahan dalam hal keamanan cyber. Banyak celah-celah baru yang dapat dimanfaatkan para penjahat cyber sehingga risiko keamanan juga kian meningkat. Perusahaan e-commerce Blibli misalnya mengalami peningkatan pesat dalam hal transaksi dan traffic karena perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin digital. Hal itu, menurut AVP Information Security Blibli.com, Ricky Setiadi, mengharuskan Blibli terus memastikan pelanggan dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman. Satu sisi pandemik ini memberikan ruang positif terhadap pelaku industri e-commerce, di mana ya trafficnya jadi tinggi gitu kan, karena tagline di rumah aja gitu ya. Orang akhirnya jadi beli barang, perangkat, atau item-item lewat e-commerce. Tetapi dengan adanya traffic ini, terkadang kita juga masih harus bisa memfilter gitu ya, bukan memfilter, meyakinkan para pelanggan untuk bisa berbelanja di platform kita dengan baik gitu, dengan nyaman. Tentunya juga ketika ngomong tentang nyaman, pasti harus ada unsur amannya gitu kan. Jangan sampai transaksi menjadi tidak baik karena ada banyak pelaku kejahatan yang lewat di platform kita gitu. Nah, industri digital yang bergerak cepat juga memaksa Blibli.com untuk berinovasi dengan cepat, di mana inovasi ini membutuhkan kolaborasi yang menyebabkan intensitas akses ke jaringan dan risiko keamanan juga meningkat. Industri digital ini perjalanannya sangat cepat, sehingga ketika tidak bisa mendelivery solusi time to market yang tidak sesuai, maka kita akan ketinggalan gitu. Nah, untuk itu dibutuhkan berbagai macam bentuk inovasi yang harus kita deliverkan ke customer. Nah, inovasi itu sometimes terkadang gitu ya, itu akan membutuhkan kolaborasi, Mas. Kolaborasi dengan tidak hanya internal gitu ya. Apalagi kalau ngomongin tentang internal collaboration gitu ya. Tim itu harus stay tune itu. Kalau orang dulu working from home, sekarang istilahnya working for hours gitu ya. Jadi berjam-jam kita terus kerja karena saking banyak dia berkolaborasi gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ketika kolaborasi, jangankan dengan pihak keluar gitu, pihak eksternal gitu. Pihak internal pun kita kan nggak tahu mereka ada di mana. Kalau kata Pak Edwin tadi, ada di pesawat, ada di Bali kah, atau di Raja Ampat, atau di kolong jembatan, kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu dengan perangkat yang kebetulan kita udah menyediakan perangkat dari kantor gitu, tapi kan secara fisikal kita tidak bisa melakukan pengamanan secara fisikal karena ya kita tidak pernah tahu gitu di mana ada orang itu. Sehingga pada saat kolaborasi gitu ya, itu akan membutuhkan banyak data, Mas. Data, kemudian informasi, dan terkadang user sering lupa gitu ya. Oh, ternyata ya udahlah kita nyimpen di cloud-nya perusahaan kok gitu. Tetapi ternyata dia menggunakan username yang password yang sama dengan akun sosial medianya, akhirnya dengan mudahnya orang bisa menebak gitu. Nah, itu adalah salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Jadi ada bentuk kolaborasi sehingga akses terhadap data informasi pun menjadi sangat tinggi gitu. Kemudian yang kedua adalah tantangannya karena kita bisnisnya teknologi gitu ya, bisnis e-commerce, digital economy, maka inovasi itu harus bisa dideliverykan secara cepat mungkin, seperti yang tadi saya sebutkan, sehingga ada kecenderungan kita juga bisa berkolaborasi dengan external party. Nah, pada saat berkolaborasi dengan external party, itu data yang namanya data sama informasi itu ya tidak mau harus kita share, kita
kita bagi sehingga semua solusi-solusi atau inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh bisnis itu sesuai dengan kebutuhannya sama ekspektasi bisnis dan ekspektasi si customer-nya kita. Sementara itu bagi Petrosi, menurut Head of Digitization Sudarto Unsurlani, tantangan pengamanan sistem kerja dari rumah sudah teratasi karena Petrosi sudah memiliki perangkat untuk itu. Tantangannya sekarang adalah ketika karyawan maupun outsource mengakses data-data kantor. Challenge-nya terjadi adalah terhadap berbagai data yang akan diakses. Dalam hal ini kita tentunya agak sedikit ini ke karyawan-karyawan yang bekerja di bagian engineering. Jadi Petrosi itu ada 3 bisnis line. Satu adalah mining contractor, yang kedua adalah engineering and construction, yang ketiga adalah oil and gas services. Untuk teman-teman karyawan yang di bagian engineering construction, tentunya ada beberapa yang membutuhkan software-software yang dengan spesifikasi prosesor ya, prosesor ataupun CPU speed yang cukup tinggi, kemudian juga grafikal ya, VGA, CAD ataupun grafik yang cukup tinggi. Ya kalau misalkan karyawan biasa dengan VPN, mereka login dan menggunakan laptop yang mereka biasa gunakan sehari-hari, itu simple gitu, biasa, itu udah nggak terlalu masalah. Tantangannya adalah bagi teman-teman atau karyawan yang di bagian engineering, di mana mereka perlu satu desktop ataupun workstation yang dengan high intensive grafik ya, dan juga prosesor yang cukup tinggi. Itu yang challenge yang kita hadapi gitu. Kemudian juga challenge kita hadapi juga ada sebagian project yang di internal kita resource-nya cukup penuh, kita outsource subcon project-project terkait dengan development. Ini juga challenge bagi kita, orang luar masuk ke dalam network kita, gimana kita menjaga intellectual property kita, gimana kita memastikan bahwa ketika mereka masuk ke network ya, apalagi tentunya orang-orang di bagian vendor atau subcon ini adalah orang-orang IT ya, dimana kita harus lebih ekstra hati-hati. Jadi mungkin itu tantangan yang kita hadapi terutama di masa pandemi ini. Tantangan baru dalam keamanan cyber ini memang tak terelakkan dan banyak organisasi kini mulai melirik ZTA. Country Director Fortinet Indonesia, Edwin Lim, mengatakan ada 3 tren yang melahirkan kebutuhan akan solusi ZTA. Mendorong dari segi JTNA, dari segi bisnis. Sebenarnya ada 3 elemen di sini yang harus kita lihat bahwa terutama ini didorong oleh sekarang juga dengan masifnya hybrid workplace ya, environment yang sekarang benar-benar mendorong kita untuk ya bukan WFH aja tapi WFA sekarang ya, anywhere. Kita nggak tahu ya, orang itu bisa di kamar mandi, bisa di kamar tidur ya, bisa di kolong jembatan, ya bisa langsung sambil lari. Ya kita nggak tahu ada di mana sekarang karyawan kita. Jujur aja, saya pun juga agak lost karyawan saya ada di mana seperti itu. Tapi yang penting kan adalah kinerjanya jalan. Ya semua akses bisa kita lihat. Orang ini masuk kemana-kemana kita bisa lihat. Itu paling penting. Ya, nah jadi juga ini menjadi satu tantangan sekarang. Nah bagaimana kita bisa meningkatkan user experience. Ini juga punya tantangan, terutama teman-teman IT, teman-teman security. Ini akan challenging ya. Di dalam kandang sendiri aja susah, apalagi di luar kandang seperti itu, istilah seperti itu ya. Yang kontrol aja susah di dalam kandang, apalagi di luar kandang. Kemudian dengan cloud journey yang kita tahu sangat pesat sekali sekarang perkembangannya di Indonesia. Kita lihat sebegitu banyak top cloud provider, basically semua ada di Indonesia saat ini dan semua berlomba-lomba untuk membangun data center di Indonesia sesuai dengan requirement regulator yang ada di Indonesia. Dan ini juga meningkatkan satu celah ya, karena segitu mungkin masifnya kita memindahkan aplikasi mereka ke cloud, dan itu juga membuat cloud aplikasinya juga menjadi aplikasi anywhere, everywhere seperti itu. Nah itu juga kita harus mempunyai satu fleksibilitas dalam hal memanage. Ini juga kompleksitas yang muncul dari teman-teman di IT ataupun teman-teman dari aplikasi. Yang ketiga last but not least adalah lebih ke arah attack ya, dan kita tahu bahwa ransomware adalah attack yang dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak pernah berhenti ya, dan makin meningkat menurut saya, makin tinggi ya, karena sehubungan dengan teknologi yang meningkat sebenarnya ini juga meningkat. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai satu
standar granular application access ya, yang selalu terus menerus, dan bagaimana kita bisa make sure bahwa kita tidak di-attack. Ini yang paling penting. Nah, apa sebenarnya Zero Trust Architecture dan bagaimana ZTA dapat menjawab tantangan keamanan saat ini? Menurut pakar keamanan Faisal Yahya, esensi dari ZTA adalah always verify. Sekarang trendsnya ini sedikit agak mengalami pergeseran, di mana mobilitas kita semakin tinggi, data itu semakin kita bawa kemana-mana, ditambah lagi dengan kondisi pandemik, intensitas kita melakukan WFH itu jauh lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Nah, di sini akhirnya muncul satu kata-kata statement bahwa trust is dead. Artinya di sini kalau kita bicara relevansinya dengan cyber security. Semakin banyak data yang dibawa keluar atau semakin banyak akses point yang dilakukan terhadap data dari manapun, hal ini mulai makin lama meningkatkan potensi daripada yang disebut dengan man in the middle attack barangkali ya, man in the middle attack yang berpotensi bisa melakukan spoofing dari kredensial dan lain sebagainya. Nah, ini semua menambah satu kompleksitas. Akhirnya sulit sekali membedakan mana akses yang legitimate, mana akses yang bukan legitimate. Meskipun kedua-duanya sama-sama mempergunakan username dan password. Nah, akhirnya kita sampai pada satu konklusi di mana in order to preserve the cyber security architecture, kita harus berangkat kepada konsep minimum trust sama sekali, atau boleh dikatakan kita zero trust, dengan asumsi kita melakukan challenge dari setiap aktivitas yang dilakukan. Ya, mungkin boleh jadi salah satu example-nya 2FA misalnya. Ketika kita sudah selesai memasukkan username dan password, maka selanjutnya kita akan di-challenge dengan deretan angka ya. Nah, kita harus masukin angkanya. Nah, jadi kata-kata zero trust ini bukan berarti dia tidak percaya sama sekali terus kemudian tidak bisa berkoneksi. Tidak, tapi esensi daripada zero trust ini adalah always verify. Poin penting lain dari ZTA adalah sifatnya yang adaptif. Ia berpotensi mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada threat landscape. Kemampuan ini dimungkinkan oleh adanya AI dalam ZTA. Jadi, Zero Trust Architecture pada dasarnya itu adalah satu pendekatan yang bersifat adaptif. Beda dengan pendekatan dari dekade lalu ya, yaitu berdasarkan reaktif atau signature based. Contoh example-nya antivirus. Kalau dia data antivirusnya nggak diupdate, dia nggak bisa mendeteksi virus-virus yang baru. Nah, ZTA ini karena dia konsepnya adaptif, dia berpotensi untuk melakukan deteksi atas serangan-serangan yang baru masuk, meskipun serangan tersebut sebelumnya belum ada di dalam database-nya, belum ada di dalam signature-nya. Dan dia bisa melakukan itu dengan bantuan salah satunya misalnya pendekatan daripada artificial intelligence ya, ada machine learning di dalamnya ya. Wah, menarik banget. Jadi kalau kita lihat sistem proteksi yang dibuat seadaptif mungkin untuk bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan dari threat landscape yang terjadi. Nah, ini yang sebetulnya menjadi satu key point dari Zero Trust Architecture yang mana dipercaya in the long run mampu memitigasi resiko-resiko yang dimunculkan dengan agilitas proses pekerjaan yang ada. Jadi kalau misalnya kita kerja dari kantor, kita kerja dari rumah, sedapat mungkin dari Zero Trust Architecture ini dapat memiliki satu pendekatan yang defensif terhadap potensi daripada serangan. Ya, at the end of the day, Zero Trust akan membentuk sebuah model. Dari model tersebut nanti dia bisa mengambil satu decision. Makanya di sini kita sebut PDP ya, policy dari decision point-nya. Jadi model itu yang nantinya akan menentukan tinggi atau rendahnya proteksi yang perlu diterapkan atas sebuah transaksi. ZTA menganut 5 prinsip. ZTA bekerja dengan dinamis dan kontinu, melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap akses berdasarkan tingkat criticality data. Pekerjaan itu dilakukan oleh 2 komponen penting dalam ZTA. Ada 2 komponen yang terkait erat dengan Zero Trust Architecture. Yang pertama kita sebut dengan PEP atau Policy Enforcement Point yang ada di tengah.
Kemudian ada yang disebut dengan PDP atau dalam kaitan dengan Policy Decision Point. Kedua hal ini melakukan verifikasi, melakukan rechecking terhadap akses berdasarkan tingkat criticality data. Jadi di samping kita memiliki arsitektur yang ada, kita juga perlu untuk melakukan klasifikasi data. Tanpa itu penerapan ZTA atau arsitektur daripada Zero Trust mungkin belum bisa maksimal. Sekarang, bagaimana langkah-langkah untuk membangun arsitektur Zero Trust? Jadi ada tahapan PET yang kita bisa ambil ketika kita mau menjalankan konsep Zero Trust, tapi ini adalah hal yang umum dan ini memang sangat-sangat spesifik, sehingga kita nanti ketika melakukan pendekatan daripada PET ini kita perlu untuk menyesuaikan dan berkomunikasi dengan para vendor sehingga memang tahapan ini sudah sesuai. Tapi yang paling pertama kalau secara umum boleh saya katakan kita harus visualisasikan kita punya environment sehingga kita bisa define yang disebut dengan microsegmentation. Dan kemudian kita harus define zero trust zone-nya, ada area-area tertentu yang high critical sehingga kita perlu membedakan dan put another restriction in this area. Kemudian di sini ada security policy, ya kita membuat policy, ya jadi harus penggabungan antara administrative control dengan technical control. Nggak bisa hanya technical control aja, jadi kita buat policy-nya. And then kemudian poin yang keempat, kita observe, kita harus lihat, karena tadi kan kita harus provisioning dan deprovisioning. Berarti kita ketika melakukan observasi terhadap traffic yang ada, kita harus mendapat data dari situ. And then kemudian yang terakhir adalah enforcing. Konsep dari create dan enforcing ini dua hal yang berbeda ya. Kebanyakan kita create, mungkin enforcing-nya belum. Nah, namun di dalam pendekatan Zero Trust, kita juga perlu untuk melakukan enforcing terhadap policy tersebut. Nah, di scope secara keseluruhannya di sini kita perlu untuk melakukan monitoring dan refining terhadap apa yang sudah kita set di dalam Zero Trust arsitektur. Kabar gembiranya adalah ZTA bukan sesuatu yang harus dibangun dari nol. Namun, Faisal Yahya mengingatkan satu hal. Memang sebetulnya kalau kita katakan definisi-definisi dari sisi IT itu memang lebih banyak mengacu kepada improvement dari proses sebelumnya. Kemudian dikoinkan dengan satu definisi supaya kita bisa fokus kepada area itu. Memang itu benar Mas Wisnu, tapi tidak serta-merta demikian juga as is, sebab ada proses-proses di sana di mana dia harus diperdalam lagi dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Salah satunya yang paling umum adalah klasifikasi yang dilakukan terhadap user dan data. Which is sebelumnya kebanyakan kita nggak terlalu poin ke arah sana gitu. Baru ketika kita sampai di ZTA ini konsep untuk arsitekturalnya baru kita sentuh ke ranah itu. Dalam tahapan strategi implementasi ZTA, Edwin Lim menyarankan perusahaan sebaiknya sudah memiliki sistem keamanan pada infrastrukturnya, misalnya di data center. Di elemen yang saya share itu kan ada 3 elemen ya. Yang pertama yang sebelah kiri itu adalah dari segi users. Ya, users itu kan ada users yang boleh kita bilang bahwa awalnya mungkin adalah on-prem atau mungkin yang off-prem, jadi yang klien di luar ya. Nah, itu juga ada satu penerapan. Kemudian sebelah kanan, paling kanan itu adalah yang berdasarkan existing, itu mungkin data center, ya kemudian ada cloud, seperti itu ya. Jadi harus diawali dulu bahwa dengan data center kita itu ya kita mempunyai satu konsep security yang sudah ada saat ini. Ya, dan terutama kalau misalnya untuk penerapan ZTNA ini seperti tadi si Pak Darto sempat bilang bahwa ya minimal harus mempunyai satu perangkat yang namanya security gateway. Karena itu bisa nanti mengaplikasi yang namanya SSL VPN. Karena ZTNA ini kan sangat berhubungan dengan VPN, akses seperti itu. Itu minimal harus ada dulu gitu. Nah, kalau itu, dan itu bisa karena tadi Pak sudah bilang bahwa itu juga dari perangkat kita seperti FortiGate kita juga bisa. Nah, kalau sudah ada itu baru kita kembangkan. Seperti tadi Pak Darto bilang, dari segi klien kita punya FortiClient. Ya, kemudian kita juga punya Forti token untuk melakukan MFA, ya multi-factor authenticator seperti itu. Kemudian nanti kita masuk lagi misalnya ke aplikasi. Nah, kemudian begitu masuk ke cloud, kita juga punya namanya secure untuk area cloud-nya. Ya, nanti kita masuk lagi ke area mungkin apa lagi. Nah,
Jadi banyak ya. Jadi seperti nanti misalnya tempatnya misalnya Pariki misalnya, karena itu benar-benar open ya, benar-benar B2B-nya traffic yang besar sendiri, mungkin di sana juga bisa melebar ke arah mungkin kata-kata mengenai berhubungan sama DDoS, attack seperti itu, orang mau sebenarnya, nah itu melebar. Tapi minimal adalah basicnya adalah bahwa customer harus mempunyai satu perangkat standar dulu yang diawali dengan minimal mempunyai security gateway. Dari sana kemudian mengakses ya bagaimana mengkategorisasi users. Nah, di kita kan juga ada kategori usernya, ada super user, ada mungkin user biasa, user apa sebenarnya. Kita harus mengkategorisasi, karena kategorisasi itu akan menentukan level akses nanti. Aksesnya kemana-mana aja. Itu baru masuk kepada policy. Nah, policy maker yang menentukan nanti mau kayak gimana. Nah, jadi kalau si perangkat sebenarnya menurut saya ya, yang selama ini kita tahu kan perangkatnya ini nggak kompleks-kompleks banget. Ya, basically kita mempunyai perangkat yang ada di back end, kemudian kita punya perangkat yang di endpoint, ya, atau mungkin edge yang paling pinggir. Nah, selama itu sudah ada, ya tinggal kita kolaborasi aja. Nah, salah satu mungkin advantage kita, kalau misalnya dari belakang sampai ke depan itu adalah logonya Fortinet, pasti kolaborasinya akan lebih mudah, akan lebih cepat seperti itu. Ya, jadi perangkatnya itu sebenarnya harusnya tidak mulai dari ground zero ya gitu loh, karena kalau customer yang akan masuk ke JTNA itu minimal pasti sudah mempunyai infrastruktur security sekarang yang sudah berjalan gitu, karena kalau belum ada ya jangankan ngomong JTNA dulu, yang ini aja masih yang back end aja yang mau diprotek itu kan sebenarnya back end juga kan, itu juga harus ada dulu seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi mungkin kalau yang masih benar-benar dari ground zero mungkin akan lebih panjang tahapannya. Tergantung seberapa tadi sudah dibilang Pak Faisal, skala perusahaannya seperti apa. Mungkin skala perusahaan yang karyawannya 10.000 dengan yang 100 akan sangat berbeda. Oke. Tapi belum tentu kompleksitasnya lebih gampang yang 1.000 atau 100, enggak. Kalau yang 100 itu seperti mungkin benar-benar high traffic semuanya, ya mungkin akan lebih secure, akan lebih riskan dibandingin yang 10.000 seperti itu. Jadi tergantung. Kita harus melakukan assessment. Kita bisa bantu untuk melakukan assessment, melakukan sizing, ya. Dan yang paling penting itu semuanya free. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, kalau misalnya butuh konsultasi ke kita akan bantu. Mengenai tantangan penerapan ZTA, Sudarto Unsurlani mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi Petrosi adalah bagaimana perusahaan bisa menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi user dengan biaya yang lebih efektif. Sedangkan Ricky Setiadi melihat tantangan akan datang dari sisi pembuatan security policy dengan prinsip segmentasi mikro dan assessment yang dinamis pada ZTA. Policy keamanan harus lebih granular sehingga varian polisinya juga menjadi lebih banyak, dan hal ini berpotensi membebani divisi IT. Faisal Yahya mencontohkan satu tantangan yang kerap terjadi dalam penyusunan policy, yaitu sulit rujuknya administrative control dan technical control. Sebenarnya penggabungan administratif dan technical control itu susah rujuknya. Jadi memang biasanya agak sedikit tegang kalau mau gabung antara administratif dengan technical control. Tapi Pak Riki betul memang. Tapi kita di sini tidak melihat sebagai sebuah kompleksitas, tapi lebih kepada seni menyusun policy. Jadi kalau kita katakan bagaimana policy tersebut di drive secara ya masih sedikit agak widening gitu, agak lebar gitu, tapi ketika penerapan kontrol yang dilakukan itu bisa benar-benar sangat adaptif. Jadi mungkin boleh kita katakan kalau misalnya kita definisikan di dalam policy hal yang paling sederhana, misalnya segmen HRD bisa mengakses mesin absensi, ya gampang kita tulis seperti itu. Nah, namun untuk memverifikasi benar nggak ini dari segmen HRD itu perlu banyak sekali verifikasi yang dilakukan dari sisi mesin, walaupun dari sisi policy sebenarnya transparan. Nah, ini tinggal kita menyusun sedemikian rupa supaya kompleksitas tidak terjadi di sisi administratif kontrol, tapi lebih kepada technical controlnya. Nah, ini memang butuh satu proses, Mas Wisnu. Paling gampang kalau kita ngomong ini 5 menit selesai. Tapi ketika kita menyusun polisinya itu satu pendekatan yang butuh different approach ya. Tapi bukan satu hal yang impossible. Kalau dari sisi slide yang saya tadi sempat sharing adalah antara creating dengan
evaluating. Jadi antara provisioning dengan deprovisioning itu satu hal yang memang membutuhkan jam terbang. Jadi nggak bisa streamline, Mas Wisnu. Tapi bukan berarti hal itu tidak mungkin ya. Nah, peranan daripada ZTNA tersebut di sini adalah bukan untuk menambah beban, bukan untuk memberikan additional burden buat tim dari sisi penyusunan policy dan tim eksekutif, bukan, tapi lebih kepada bagaimana mereka bisa melakukan analisa secara lebih mendalam atas setiap aktivitas. Policy yang sudah ada sebelumnya bisa disesuaikan dengan lingkungan ZTA. Namun, Faisal Yahya mengingatkan agar jangan hanya mengedit, menambah, dan mengurangi policy yang sudah ada sebelumnya, karena hal ini justru akan menghabiskan waktu dan hasilnya tidak akan maksimal. Implementasi ZTA berjalan dengan baik jika perusahaan merasakan 4 hal ini. Akhirnya, perusahaan atau organisasi seperti apakah yang membutuhkan sistem proteksi dengan konsep Zero Trust ini? Biasanya perusahaan-perusahaan yang boleh dikatakan mobilitasnya cukup tinggi, ditambah dengan jumlah dari sisi karyawannya juga tinggi. Jadi dia di situ kan betul-betul mendukung mobilitas ya. Apalagi kita ngomong sekarang ada yang menakut-nakutin, katanya istilahnya WFH bakalan terjadi terus ya. Berarti kan harus ada penyesuaian arsitektur, ya kan? Ditambah di sini juga dengan namanya penyesuaian arsitektur, jangan sampai membuat oke lah pasti ada faktor kekurang nyamanan, tapi ya jangan sampai benar-benar nggak nyaman gitu ya dengan adanya ini. Jadi kalau kita fokus dua hal aja. Dari sisi berapa jumlah karyawannya, mungkin semakin banyak semakin penting, dan kemudian juga terkait dengan dari sisi datanya yang dipertukarkan. Nah, kadang-kadang ada orang salah kaprahnya begini, dia karyawannya banyak tapi datanya itu ditaruh di mana-mana, di cloud mana gitu ya. Pada akhirnya konsep ZTNA-nya atau ZTA-nya itu hanya lebih kepada verifikasi endpoint. Itu juga kurang bulat gitu. Jadi walaupun bahasanya tetap ZTA, namun pada implementasinya dia nggak pakai fully total semua, karena solusinya tersebut pendekatannya terpecah-pecah, Mas Wisnu. Tapi intinya di sini bukan hanya kepada subjeknya dari sisi manusia, namun accessibility yang dilakukan. Jadi kita bicara PEP dan PDP tadi itu adalah terkait dari accessibility. Apa yang passing through, apa yang lewat. Dan kemudian yang lewat itu benar nggak orangnya adalah orang yang memang legitimate, atau kalau memang workload yang legitimate, bukan workload yang illegitimate atau misalnya diserang bot dan lain sebagainya. Apakah perusahaan Anda termasuk yang membutuhkan solusi berbasis prinsip Zero Trust?